Shalom, halo semuanya, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukacita. Saya, Jeffrey Rafito Simanjorang, mahasiswa program Sarjana S1 Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Saya saat ini berada di semester 6. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya mereview buku yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Nah, buku yang saya review berjudul Mengelola Konflik, Mengupayakan Perdamaian. Nah, teman-teman, buku ini ditulis oleh Guido Tissera. Nah, buku ini mau menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana konflik muncul, bagaimana cara mengatasinya, serta peran gereja dalam membawa rekonsiliasi yang sejati. Nah, tema utama dalam buku ini mengeksplorasi berbagai konflik sosial, politik, dan agama yang terjadi di belahan dunia melalui Amerika Tengah, Rwanda, hingga Indonesia. Nah, salah satu poin utama dalam buku ini adalah bahwa konflik tidak selalu bersumber dari agama, melainkan seringkali disingkirkan atas ketidakadilan sosial, dominasi politik, dan eksploitasi ekonomi. Misalnya, di Amerika Tengah, teolog John Sobrino menjelaskan bahwa kekerasan seringkali disebabkan oleh kapitalisme yang melembaga dan menindas. Kemudian di Rwanda, Paul Denzachahoyo menyoroti bagaimana konflik etnis dan politik menyebabkan tragedi genosida tahun 1990. Nah, sementara itu di Indonesia, Bernard Raho menggambarkan bagaimana ketidakadilan sosial menjadi pemicu utama berbagai konflik di Aceh, Papua, Maluku, dan Poso. Nah, jadi buku ini menyoroti peran agama dalam konflik. Ada saatnya agama dipolitisasi untuk kepentingan tertentu, tetapi di sisi lain agama juga dapat menjadi alat rekonsiliasi dan pengampunan. Nah, kemudian peran gereja dalam perdamaian. Nah, buku ini menegaskan bahwa gereja memiliki peran penting dalam mengupayakan perdamaian. Nah, di sini Douglas Weihong menekankan bahwa rekonsiliasi bukan hanya tentang menghentikan konflik, tetapi harus melibatkan perubahan hati dan tindakan nyata dalam membangun keadilan sosial. Nah, dikatakan dalam buku ini, konsep Shalom dalam Alkitab, sebagaimana dijelaskan oleh Guido Tissera, bukan hanya berarti tidak adanya peperangan, namun kesejahteraan menyeluruh yang mencakup keadilan sosial, hubungan harmonis, dan keseimbangan spiritual. Nah, dengan kata lain, gereja harus aktif dalam menciptakan keadilan, bukan hanya mengajarkan perdamaian. Nah, kemudian temuan penting dari buku ini ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, konflik seringkali diruntuhkan atas ketidakadilan sosial, bukan karena perbedaan agama atau budaya semata. Yang kedua, gereja bisa menjadi agen perdamaian, tetapi juga bisa dimanipulasi untuk kepentingan politik dan ekonomi. Yang ketiga, rekonsiliasi sejati itu memerlukan keadilan. Kenapa perdamaian tidak cukup hanya dengan dialog saja, tetapi harus ada upaya nyata untuk menghilangkan ketidakadilan yang menjadi akar permasalahan. Nah, keempat, pendekatan spiritual itu juga sangat penting. Dan gereja harus memadukan keadilan sosial dengan nilai-nilai Kristen yang mendorong kasih, rekonsiliasi, dan sejati. Nah, secara pribadi setelah saya membaca buku ini, salah satu kekuatan utama buku ini adalah pendekatan analisisnya yang begitu komprehensif. Nah, Guido Tissera di sini mengajak kita untuk melihat bagaimana konflik memiliki akar yang dalam, baik secara sosial, politik, maupun teologis. Nah, dengan sistematika yang rapi, buku ini memaparkan konflik dari berbagai sudut pandang, kemudian menghubungkannya dengan latar belakang sejarah, serta menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip iman Kristen. Namun buku ini juga menantang kita bukan hanya menjadi sebagai pembaca pasif saja, melainkan kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi agen perdamaian, tidak hanya dalam hidup gereja, tetapi juga dalam masyarakat. Nah, gereja juga tidak boleh menjadi alat kepentingan politik atau ekonomi, tetapi harus menjadi jembatan perdamaian yang membawa rekonsiliasi yang sejati. Nah, pelajaran utama yang bisa kita ambil dari buku ini adalah bahwa
bahwa perdamaian yang sejati tidak bisa terjadi tanpa keadilan. Nah, konflik yang dirundung ketidakadilan harus diselesaikan bukan hanya dengan dialog, tetapi juga dengan tindakan nyata dalam menciptakan sistem sosial yang lebih adil dan manusiawi. Untuk itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak hanya sebagai pembaca saja, tetapi juga menjadi perilaku rekonsiliasi. Seperti yang diajarkan Kristus kepada kita dalam firman-Nya Matius 5 ayat 9 yang berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Amin. Kiranya review buku ini dapat memberkati kita semua, dan jika ada saran dan kritikan yang boleh komen di bawah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.